Leuh abeh semayang leuho ge pah jaga ge kamu grep. Kagu semayang mugrib mutujid baru jaga ge. Sehingga dia sembahyang asar tidak dilakukannya sebab odor, tidur odor. Maka bagi orang tersebut sunatnya mendahulukan salat yang tinggal sebab odor itu dari salat yang hadir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjutkan kajian fikih pada pagi yang berbahagia ini. Setelah kita mengkaji tentang sunat-sunat wudu, mulai dari bismillah atau bersiwak sampai dengan meminum sisa air wudu. Sekarang kita lihat, ada kondisi para jamaah di mana sunat itu tidak bisa kita lakukan. Walaupun kajian telah kita kaji bahwa hukumnya sunat hendaknya kita lakukan, tapi ada perbuatan-perbuatan sunat itu pada kondisi tertentu tidak boleh dan tidak bisa kita lakukan. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in mengatakan, waliyaktasiril mutawaddi'u hatman ay wujuban ala ghaslin au mashin wajibin ay fala yajuzu taslisu wala ityanu sairis sunan lidhiki waqtin an idrakis salati kulliha fihi kama sarraha bihil Bukhari wa ghairuhu wa taba'ahul mutaakhirun. Dan hendaknya orang yang berwudu meringkaskan hatman, artinya wajib, di atas mencuci atau membasuh yang wajib. Maka tidak boleh meninggalkan atau melakukan semua yang sunat-sunat karena alasan dhiki waktin, sempit waktu dari mendapatkan salat seluruhnya di dalam waktu. Jadi para jemaah yang pertama, perbuatan sunat wudu yang telah kita kaji di belakang, yaitu mulai dari bismillah sampai meminum sisa air wudu dan menigakalikan perbuatan wudu, itu karena alasan sempit waktu. Makna sempit waktu, kalau kita melakukan perbuatan sunat tersebut menyebabkan salat kita nanti akan kita lakukan di luar waktu. Karena mungkin bisa jadi contoh subuh, kita terbangun waktu sudah mau habis. Habis waktu subuh misalnya jam 6 lewat 5 menit. Kita terbangun jam 6 kurang 5 menit. Sisa waktu tinggal 10 menit lagi. Sisa waktu subuh sebelum syuruk.
Maka kalau kita perkirakan, kalau kita berwudu dengan sempurna, melakukan seluruh perbuatan sunatnya, meniga kalikan membasuh atau mencuci pada berwudu, dapat menyebabkan kita salat di luar waktu. Karabeh wate sembahyang, baruh leuh dah wudu. Sehingga baruh takbiratul ihram di luar waktu. Atau baru saboh rakaat, baru satu rakaat, di luar waktu. Atau semuanya di luar waktu. Gara-gara kita berwudu dengan sempurna. Maka kalau seperti itu keadaannya para jemaah, wajib hukumnya, bukan sunat, wajib hukumnya kita padai wudu kita pada perbuatan wajib saja. Wajib hukumnya kita padai wudu kita pada perbuatan wajib saja. Mana perbuatan wajib wudu? Berarti langsung memulai dengan mencuci muka. Tidak lagi cuci tangan. Anali ya rajaron tu ya kumur-kumur, ya istinsya. Tidak lagi karena itu bahagian dari sunat. Wajib kita tinggalkan. Jadi langsung mulai berwudu mencuci muka satu kali, bukan tiga kali, karena 2, 3 itu sunat. Satu kali setelah mencuci muka langsung mencuci tangan sampai siku satu kali, kemudian menyapu sedikit kepala, langsung mencuci kaki, bersegera untuk salat. Nah, dipahami para jemaah, ada nanti kondisi seperti itu kita mengalami. Jangan sampai gara-gara kita berwudu terlalu lama karena mengerjakan sunat, keluarlah salat dari waktu. Maka perbuatan yang semula sunat, kalau kita kerjakan dalam keadaan seperti itu, hukumnya berubah menjadi haram. Sehingga pelakunya berdosa. Konli pahala yang terumpuk, tapi dosa. Kama sarraha bihil Bughawi wa ghairuhu wa taba'ahul mutaakhirun. Hal ini sebagaimana mentasreh, memperjelas dengannya pendapat ini oleh seorang ulama yang bernama Al-Bughawi dan ulama-ulama lain, dan mengikut pendapat Bughawi tersebut oleh para ulama mutaakhirun, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lakin afta fi fawatis salah lau akmala sunanaha bi ayatiha walam yudrik rakaatan. Tetapi kata Syekh Zainuddin, Al-Bughawi tersebut berfatwa di dalam persoalan salat luput. Jikalau menyempurnakan sunat-sunat salat, walau dengan cara dia melakukan perbuatan sunat, sekalipun tidak mendapatkan satu rakaat. Jadi di sini Syekh Zainuddin mengatakan ada perbedaan antara perbuatan wudu dengan salat. Kalau wudu seperti tadi kita katakan, kalau waktu sudah sempit, maka dilarang untuk melakukan yang sunat-sunat. Padai pada perbuatan wajib. Tapi Al-Bughawi pada persoalan salat, dalam waktu yang sempit, kalau misalnya kita salat melakukan perbuatan sunat, contoh setelah bertakbiratul ihram Allahu Akbar, kita baca iftidah, kan sunat. Setelah baca Al-Fatihah, kita baca qiraah ayat-ayat yang lain. Di saat kita ruku, kita baca tasbih beberapa kali sampai 3 kali. Kita melakukan sunat. Gara-gara kita melakukan perbuatan sunat pada salat, sehingga keluarlah salat dari waktu.
Bisa jadi seperti tadi juga kejadian subuh misalnya, terlambat kita bangun. Pas kita bangun, waktu sudah mau habis. Nah, ini berbeda fatwa Bughawi. Kalau pada salat tidak boleh dilakukan perbuatan sunat lagi, tapi kalau pada wudhu tidak boleh lagi dilakukan perbuatan sunat, tapi pada salat tetap masih boleh, masih sunat melakukan perbuatan sunat. Walaupun kita khawatirkan akan keluar salat dari waktunya atau tidak mendapatkan satu rakaat pun salat itu di dalam waktu. Masih boleh, kata beliau. Nah, kenapa berbeda salat dan wudu? Kalau wudu tidak boleh lagi melakukan perbuatan sunat, kalau salat tetap masih boleh. Waqad yufarriqu bi annahu sama ishtaghalla bil maksudi fakana kamalau madda fil qiraah. Dibedakan dua macam ini antara wudu dengan salat, yaitu pada persoalan salat orang sibuk dengan maksud, sedangkan pada persoalan wudu orang sibuk dengan wasilah. Jadi dibedakan salat dengan wudu. Kalau salat adalah ibadah maksudah, sedangkan wudu ibadah yang merupakan wasilah. Untuk sahnya salat harus berwudu. Kalau tidak salat kan kita tidak perlu berwudu. Karena kita mau salat maka disuruh berwudu. Berarti yang tujuan salat. Sedangkan wudu adalah cara untuk bisa salat. Maka ibadah yang menjadi tujuan disebut maksudah. Ibadah yang bukan tujuan hanya sebagai perantara disebut wasilah. Jadi dua ibadah ini beda kedudukan dalam hukum. Salat ibadah maksudah, wudu ibadah wasilah. Maka berbeda kalau pada ibadah maksudah melakukan sunat-sunat boleh sekalipun mengeluarkan ia dari waktu. Sedangkan pada ibadah wasilah seperti wudu melakukan sunat-sunat tidak boleh, haram hukumnya kalau sampai mengeluarkan salat dari waktu. Ya. Kamu Pak ya? Artinya kalau bahasa kita jangan sampai karena hal-hal yang tidak penting membuat hal yang penting tidak terlakukan. Nah. Sebagaimana dicontohkan di sini, sebagaimana boleh lau madda fil qiraah, seandainya seseorang memanjangkan bacaan. Nah, karena ini pernah terjadi pada Rasulullah, di mana Rasulullah salat subuh, kemudian beliau panjangkan qiraah beliau, sehingga sebahagian daripada salat subuh beliau terjadi setelah matahari keluar. Kapunguh mataura golabih tumayang tubuh Rasulullah pernah terjadi. Tumayang masih dalam waktu subuh dimulai, tapi habisnya sudah keluar matahari. Kapunguh mataura manteng lamote subuh golabih, karena terlalu panjang Rasulullah membaca qiraah. Karena waktu subuh adalah salat subuh, salat yang disunatkan memanjang qiraah. Nah, maka menunjukkan bahwa pada salat tidak mengapa dengan melakukan perbuatan sunat menyebabkan keluar sebahagian atau seluruhnya dari waktu. Itu alasan yang pertama. Jadi alasan yang pertama karena sempit wate, kembali baudu. Menyo sempit wate, haram hukumnya pada wudu kita melakukan perbuatan sunat. Au qillati ma'in. Alasan yang kedua, kenapa tidak boleh lagi melakukan perbuatan sunat pada wudu? Padai dengan melakukan perbuatan wajib.
qillati ma'in, karena sedikit air. Alasan kedua, air yang digunakan untuk berwudu cuma sedikit. Bihaisu la yakfi illal farda, sekira-kira tidak memadai ia kecuali akan fardu. Makna sedikit air yaitu air yang akan kita gunakan untuk berwudu cuma bisa cukup digunakan untuk yang fardu saja. Kalau seandainya kita tambah dengan yang sunat, maka yang fardu tidak akan cukup. Lagi contoh musuh boh aqua gelasnya. Tanya hanjut tetung ismayang mungkin untuk menghabiskan seluruh sunat-sunat dengan boh aqua gelas. Tapi kalau kita padai untuk yang fardu saja cukup. Boh aqua gelasnya tarah muka 3, tarah jaro sampai siku 3 sapu, sapu muka ule kepala biu, tarah aki 3 sapu. Sip. Tapi menyata tamah ke sunat hansip. Musuh tak tamah sunat tak mulai litanya rah jaro nyang kumur-kumur. Baru tarah muka kabeh. Nyan hukumnya padailah dengan yang fardu saja. Haram melakukan yang sunat. Ulam tak boleh kau. Nyan baru tarah muka kabeh ini dinan. Haram melakukan yang sunat. Kalau sunat. Falau kana ma'ahu ma'un la yakfihi litatimmati tuhrihi in sallasa au atas sunan au ihtaja ilal fadili li'atshi muhtaram harumasti'maluhu fi syai'in minas sunani wa kadza yuqalu fil ghusli. Seandainya bersama seseorang itu ada air yang tidak mencukupi air tersebut untuk menyempurnakan bersuci seseorang, jika dia melakukan 3 kali atau melakukan perbuatan-perbuatan sunat, atau membutuhkan kepada kelebihan air tersebut orang yang atau air tersebut dibutuhkan oleh orang yang oleh makhluk, tidak mesti orang yang dipelihara, yang dijaga kehidupannya karena haus, maka haram menggunakan air tersebut pada sesuatu yang hukumnya sunat. Nah, jadi di sini misalnya kita punya air, katanya. Pemahaman sedikit air dijelaskan. Misalnya kita punya air. Tapi kalau kita melakukan 3 kali, air tidak akan cukup. Maka hukum meniga-kalikan dalam berwudu itu haram. Atau misalnya kita punya air. Kalau kita berwudu melakukan perbuatan-perbuatan sunat, maka air tidak cukup. Maka hukum melakukan perbuatan sunat itu haram. Atau kita punya air, tapi air sisa wudu kita itu, air kita itu dibutuhkan oleh orang yang ada di dekat kita itu, yang orang itu sangat haus. Kalau kita tidak berikan air, bisa-bisa dia mati. Nah, maka kita wajib memadakan wudhu kita pada perbuatan wajib saja. Tidak boleh melakukan sunat. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa sedikit air ini bisa dikatakan secara hisi dan juga secara hukmi. Sedikit air secara hisi, yaitu memang air yang ada sedikit, tidak cukup melakukan 3 kali atau melakukan sunat. Sedikit air secara hukmi, air tidak terlalu sedikit, banyak. Kalau kita melakukan 3 kali dalam berwudu cukup,
Kalau kita menambahkan dengan sunat cukup. Tapi ada orang di samping kita, ada makhluk di samping kita yang muhtaram, yang kehidupannya dijaga, yang sangat membutuhkan air tersebut karena haus. Baik dah pegah urang. Mutsui samping katanya, na lemo cukup gerai. Kamu hehehe. Munyohana tapi inyan sang rubah mate lemonyan. Ina dia sama tima puan sip datung untuk. Tapi munyo tak apa katanya datung untuk sama timanya, anak pu tapi kelemo yang karamatenya. Nyan harum le katanya menguduk, melakukan perbuatan sunat dan meniga kalikan. Cukupkan dengan perbuatan wajib, sisanya berikan untuk minum sapi tersebut. Ya. Yang muhtaram kepada makhluk yang dijaga kehidupannya. Sedangkan makhluk yang tidak dijaga kehidupannya, itu tidak wajib kita berikan air tersebut. Maka tetap masih boleh kita melakukan perbuatan sunat. Contoh makhluk yang tidak muhtaram, tidak dijaga kehidupannya, babi. Nah bui gerah tamping nanya dia tengah datung uduk bui ketak gerah. Monyo hana tapi i mati, nyan ba mati gede. Nanya dah uduk aju terus mulai ga, dah puput aju puput sunat. Sama dengan bui nyan ke hukum, tidak dijaga kehidupan, urung hana semayang. Urung hana semayang. Nah, tira urung i samping nanya tengah tamu uduk. Hana ke semayang nyan, urung hantam semayang. Kau tak gerah ke ka karap mati ginan. Datung ju uduk nanya berabeh ii hana pupu bah mati ke gede. Yo. Si oh puto. Ya, para jamaah. Jadi kalau makhluk yang ada di samping kita yang haus muhtaram, maka kita wajib memadakan wudu pada perbuatan wajib saja. Kalau bukan muhtaram, maka tetap kita melakukan perbuatan sunat para jamaah. Juga seperti itu pada mandi. Jadi bukan cuma pada wudu, pada mandi pun kalau kita mandi padai dengan yang wajib-wajib saja pada mandi. Artinya jangan terlalu banyak menggunakan air dalam kondisi seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian wanatban alal wajibi bitarki sunan li idraki jamaatin lam yurja ghairuhu. Dan sunat memadai pada yang wajib saja pada wudu dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan sunat apabila alasannya untuk mendapatkan jamaah yang tidak diharapkan ada jamaah lain. Munyo alasan sempit waktu, alasan sedikit air, wajib memadai dengan perbuatan wajib pada berwudu. Sekarang alasannya bukan sempit waktu, bukan sedikit air, tapi jamaah. Kalau kita berwudu dengan sempurna melakukan perbuatan-perbuatan sunat atau meniga kali, maka pas kita habis berwudu, jamaah sudah habis di masjid. Katelat roh ditanya. Telat roh danyo karagaan terakhir. Munyo trep tamu wudu han mutemung jamaah. Kondisi seperti itu. Kalau kita tidak mengharap ada jamaah lain, biasa di masjid kita setelah habis jamaah yang pertama tidak ada lagi jamaah. Hana urung lain yang bisa ta'ajak untuk berjamaah. Nyan sunat hukum, bukan wajib. Sunat hukum padai wudu dengan perbuatan wajib saja. Jangan lakukan yang sunat. Tapi sunat hukum kan berbeda, sehingga tidak berefek haram kalau kita melakukan perbuatan sunat. Kalau alasan sempit waktu dan sedikit air, efeknya haram. Sekarang tidak. Sunat hukumnya meringkas wudu kita pada perbuatan wajib saja, karena alasan untuk mendapatkan jamaah
yang tidak kita harapkan ada jamaah lain, yang tidak ada jamaah lain di situ selain jamaah pertama. Sunat hukum jih lagi. Kenapa? Karena pahala jamaah besar. Maka jangan terlalu asyik berwudu sehingga tinggal jamaah. Karena pahala jamaah besar. Naam, tetapi ada di sini sedikit istidrat. Makila biujubihi kaddalki yang bagi takdimuhu alaiha nadira ma marra min nadbi takdimil faiti bi udrin alal hadirati wa in fatatil jamaah. Tetapi kata Syekh Zainuddin, perbuatan-perbuatan sunat dalam wudu yang dikatakan oleh orang lain wajib. Bak madhab Syafi'i perbuatannya sunat, bak madhab dan Syafi'i. Tapi na madhab lain pegah wajib. Contoh kaddalki, seperti menggosok-gosok. Ateta siram buna ta gosok-gosok. Malamnya lagi nyo jaro. Buna ta gosok-gosok, ratakan air dengan menggosok-gosok ke seluruh bagian yang wajib kena air. Menggosok-gosok itu dalam madhab Syafi'i sunat, tapi dalam madhab lain wajib. Nah, bagaimana, apakah itu harus kita tinggalkan juga untuk mendapatkan jamaah? Apakah itu sunat ditinggalkan juga untuk mendapatkan jamaah? Contoh yang lain lagi selain menggosok, menyapu seluruh kepala. Dalam madhab Syafi'i yang wajib menyapu sebahagian kecil saja. Tetapi dalam madhab lain, ya, menyapu seluruh kepala itu dalam madhab Syafi'i sunat, dalam madhab lain yaitu madhab Malik hukumnya wajib. Apakah juga harus kita tinggalkan? Tapadai cuma bak menyapu bacut mendong, hana payah mandum karena jamaah karabe. Nah, kata Syekh Zainuddin, pada persoalan yang dikhilafkan oleh ulama seperti ini, sebaiknya kita mendahului dia daripada jemaah. Artinya tetap kita melakukan sunat yang dikatakan oleh madhab lain wajib, walaupun luput jamaah. Musuh kejut tu irona hana mendemung jamaah. Gara-gara bak ku gosok-gosok, ku peratai demong i, ku puli uke-uke nak demong i na. Telat mehana teman-teman jamaah anak pupuk. Lebih baik dahulukan itu daripada jamaah, karena ada orang, ada madhab yang mengatakan itu wajib. Nah, berarti dapat kita simpulkan yang sunat kita tinggalkan pada wudu, ya, karena alasan takut tidak mendapatkan jamaah. Kalau sunat itu disepakati sunnahnya, tidak ada yang mengatakan wajib, disepakati sunnahnya. Nah, contoh lagi mencuci tangan sampai pergelangan tangan, yan hana yang pegah wajib, ulama sepakat sunnah, yan tinggalkan. Berkumur-kumur istinsyak, nya hana yang pegah wajib, tinggalkan. Yang na ulama pegah wajib, tinggalkan. Yang hana tinggalkan. Dibandingkan hukum dengan yaitu mendahulukan mengqadha salat yang tinggal dengan sebab udhur di atas salat yang tinggal, di atas salat yang hadir. Bandingan hukum di sini para jamaah, seseorang tinggal salat. Misalnya tadi dia asar tinggal salat asar, tidak dilakukan salat asar. Sebab udhur, karena tertidur. Leuh abeh semayang leuh pah jaga kamu grip. Kagu tumayang mugrib mutujid koknya baruh jaga. Sehingga dia sembahyang asar tidak dilakukannya sebab udhur, tidur udhur. Maka bagi orang tersebut sunat mendahulukan salat
yang tinggal sebab odor itu dari salat yang hadir. Salat hadir salat maghrib. Jadi urangnya sunat sebelum melakukan salat maghrib, salat qada asar. Sekalipun tidak dapat berjamaah maghrib nanti. Menyo ke qada asar legoknya teh budah inyan, urang ka jamaah maghrib. Sehingga abeh ke mayang asarnya jamaah kabeh hana merumpok. Tetap sunat mendahulukan qada asar. Yan bandingan hukum ji. Nah, sampai di sini ada pertanyaan para jemaah? God. Ya. Ya. Sampai pergelangan. Ya. Dua tangan juga sampai ke siku. Yang wajibnya mendu. Oh. Sebab itu kan dia masalah sunat. Ya. Yang wajib mencuci pergelangan tangan dari pergelangan tangannya sampai siku lagi. Jadi berdasarkan ayat lenyuyan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Aidi kalimat tangan. Ibarat dengan tangan apa maknanya? Makna tangan mulai dari ujung nyot tangan. Ada gegen tangan mulai dari ujungnya sampai bahu nyot tangan. Jadi kalau Allah mengatakan aidiyakum tangan, itu mulainya pasti dari sini. Karena dibatasi ilal marafik, maka kita cukupkan ke sini. Hana ada putroh ke sengkira hana gekun ilal marafik, nyan yang maksud dengan tangan toh dari ujung sampai pada nyam pergelangannya. Nah, kenapa pergelangannya yang kena mata enan pa. Untung nagekun ilal marafik. Sehingga batas. Sunat putroh ke batasnya wajib. Nah, jadi makna wajib mencuci tangan adalah mulai dari ujung jari-jari dari kuku sampai ke siku. Yang pada pahami dari lafai aidi tangan. Nyagukun tangan. Keempatnya. Lain? Dalam kondisi tanah mayang kondisi normal. Cuman agak cekel. Kumur-kumur agak luar. Hana ada kumur-kumur. Ku nak kira melalakan sunnah atau menyepelekan yang sunnah. Ya. Artinya alasan ji luat atau lan mataje lan mataje. Nah, karena ijeko mana ada kumur-kumur. Ya, apakah itu dianggap sebagai odor yang bisa membuat kita meninggalkan sunnah? Nyan tidak dianggap sebagai odor yang bisa membuat kita meninggalkan sunnah. Dalam keadaan seperti itu tetap masih sunnah berkumur-kumur. Cuma bisa meninggalkan mubalaghah. Di saat pada sunnah berkumur-kumur itu bukan cuma berkumur-kumur, ada beberapa sunnahnya. Sunnah berkumur-kumur, sunnah mubalaghah pada berkumur-kumur. Kan ada dua. Selain berkumur-kumur mubalaghah. Di saat kita tidak bisa melakukan dua-dua, jangan tinggalkan satu. Mungkin punya mubalaghah. Makna mubalaghah, air kita sampaikan kepada ujung tenggorokan. Grok itu menang, nyan mubalaghah. Jadi kalau kita lan bahasa Aceh, luat tu, tamu balaghah, kumur-kumur bacut mendang. Jangan tinggalkan dua-dua. Nah, sunnah, tinggalkan satu, ambil satu. Lain ada lagi? Hanali? Munyo hanali, mungkin tapu pada kajian. Nah, harapannya yang bungohnya karena menyelung sambung materi tabotu tentang tayamum agak panjang macut. Tak sambung minggu ke. Sebab menyodap butuh buat dengar hampahan tu. Apa payah trim tu. Ya, kiwan Mufid. Yang sunat itu nanti
Oh, aneh alih tentang itanya mumpung ke dua go darah muno ke darah tiga kepu muno dong covid pakon muno tunah rahnya nyo payah daging pakon tunah rah dua telapak tangannya sampai pergelangan tangan nyan karena dalilnya Rasulullah mengatakan idza staiqadha minan naum apabila kamu terbangun dari tidur mau berwudu maka cucilah kedua telapak tanganmu. Para ulama menjadikan juga hadis itu sebagai dalil bernajis air dengan bernajis air yang sedikit dengan sebab jatuh air ke dalamnya walaupun tidak berubah. Dengan dalil tadi kebiasaan tangan orang yang tidur bernajis umumnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana tangan itu tidur. Patoh beglam. Tanya mupan tu covid mupan tapi jaronya hoi lo beglam pai anak depan. Sebab lam dengar doa meraba yang pana ada doa kan. Kadang lam punggung meraba kan punggung rodu. Kang kamu najis kadang. Sehingga bantaya tung itu mayang li katanya langsung tajula lam kula haju atau lam timah menyodong lam timah menajih air apabila air itu sedikit maka Rasulullah sarankan apabila kamu bangun tidur maka cuci dulu dua tangan ini sampai pergelangan di luar tempat air cok air rah iluai le itu lambak laju dijulau iluai le dijulau maka adranya dihukumkan oleh para ulama sunnah. Kon Nabi yang bukan sunat. Nabi hanya gukun nyo sunat, nyo wajib, nyo harum, nyo makruh. Para ulama yang menyimpulkan berdasarkan kajian usul fiqh. Para ulama. Jadi ada maksud yang lain. Bek munajihi. Sebab munyo nepreh nerah ate nerah jaron tu kawai da joi le darah muka. Punya bit-bit tu kudil bak jaro katanya nan najih kamu najih rarah muka hantahli dengan wafid sebab kangen i munajis maka ji sunat mencuci tangan sampai pergelangan tangan kabeh wafid ina long dah maju wai dah undang ya Nyan munyo lagi yang kejadian apabila kita dikerasi dan katanya hampir ku yakin tu nyan atalim berosa berarti dua uronyan payah kata tumayang karena hansah wudu hana sampai air kepada anggota wudu. Nyan bisa terjadi juga kon bak lem kadang-kadang bau musuh urung mengangkut menyata mengangkut engkut muluh dah mengkat atau urinang bisingkut biasa ni engkut muluh nyan sise engkut muluh hap hidup bajaro kata rah jaro kagleh kada pakai sabun-sabun nyan sisenya kalau nundai kada lu darah jaro kagleh lu dah bisingkut tetung je tumayang untuk otek kagot ho jaro baru tangi ka palona sise engkut muluh kayakin tu he muno tapi singkup muluh atau muno ada nyo bengah dan mengka engkau muluh berarti semayang luhu taknyo hansah karena tatung i semayang musise engkut baca ro wajib ulangi semayang ni iba menyot sira tu menyot ron dong imum ka la illa urusan payah pegah kamu ron pengumuman sembahyang luhu tanyo muno hanatah mandum payah kelailain kada karena lung sapurpanya uronyan mu cet nyaginan ana tojo bi pengumuman cuma munyai rono hana nabi pengumuman ikamo sah tumayang rono hansah tapi munyo nabi pengumuman kamu hansah tumayang nyan efek musuh dung covid male ke hang bi pengumuman ibu ngeh tanyo bi pengumuman nyai tanyo sah gopnya han. Artinya kita makmum tidak perlu mengkata tengkuafid itu tak wajib kata. Kenapa kita sah imam tidak? Kalau imam tidak mengatakan karena
itu adalah persoalan yang khafi, persoalan yang tersembunyi, maka tidak diberatkan kepada kitanya untuk mengetahui persoalan tersembunyi. Lagi persoalan jino dalam mazhab Syafi'i, di saat imam dilakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan imam membesarkan suara. Hukum membesarkan suara itu hukumnya sunat. Tapi bisa berefek kepada tidak sah salat kalau di saat imam membesarkan suara itu tidak ada dalam hatinya niat itu sebagai zikir. Karena lalu bak petimang nit sembahyang, hana roh menit bahwa takbir yang diperayuknya zikir. Nyan batu sembahyang imam. Tumai tanya lain na batu likut. Munyo hana gepegah le imam sembahyang long batu, hana batu inanya. Tapi munyo gepegah le imam sembahyang long batu, tua ku kunit zikir munote ku kun takbiratul ihram rayuknyan. Kamandum payah daga kata. Munyo hana gepegah hana batu, karena apa kon? Karena persoalan khafi. Karena persoalan tersembunyi. Tapi punya persoalan mutu tengku wafid sebagai imam dan semayang. Na najis bak badan ke atau bak pakaian, nyan gepegah hana gepegah batu semayang katanya munyo konya menajis. Hana gepegah. Nyan atau konya menghadas, hana gepegah batu semayang katanya munyo gopnyan batu menajis atau menghadas. Ada hana gepegah. Tiba? Pakon hana berusaha untuk tepu. Ada kewajiban seorang makmum di saat imam berdiri di depannya berusaha untuk mengetahui nyan pakaian imam. Nah najis puhana. Nyona pegah jung wafid. Turut gede. Nyan bajai menajis rone. Payah pegah. Man mayang hana ana sah lah. Oh, betul. Makmum jadi depu. Ya. Ratul ihram. Benar ni kasat sebagai zikir. Nah, tua. Anarut muni. Tapi tua. Ya, berarti punya tua yang ke berusaha idanya munyoka dan semayang, jangankan sebagai makmum, sebagai imam baik tua. Makna tuanya potrakan hana kusyuk. Sebab getanya menyata semayang kusyuk han tua. Kusyuk bahasa Arab, bahasanya fokus. Maka kita kalau salat fokus, kenapa Allah dulu sebelum mengharamkan khamar melarang orang yang mabuk salat? Wahai Allah wala taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kalau kamu sedang dalam keadaan mabuk. Orang mabuk mana bisa fokus? Orang mabuk mana fokusnya? Tengah berpukun halusinasi ya temayang. Ya. Maka itanya pun nanti ada semayang, baik lagi semayang orang mabuk. Pat baru ingat tu assalamualaikum kabeh hai semayang. Baru tadi badan ni orang mutujid, pikiran anam tadu hom gede. Nyan semayang orang mabuk. Gelarang li Allah semayang munyo tengah mabuk. Jadi wate salat pah takbiratul ihram langsung fokuskan diri kepada salat sehingga kemungkinan untuk lalai atau lupa menjadi kecil. Dan penting tat imam berfokus mayang supaya baik tua halangnya. Karena lalai atau tua itu tidak dimaafkan. Wujud ngemandung ku punya tua ku, ada tak manjut, tidak ansah mayang. Cuma ben begah-begah kamu, berat kamu, kaku urusan ron. Nyon begah kamu, kabrat kamu, pek kata ngofit. Nyon kun junyi nonyan dengku ilo kedat le hamsah punya lagi nyang kabrat kamu. Kantit endron ni ron hom nadron Allah Taala. Kain nama dah.